Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang beranggotakan saya Ralwandani dan kedua teman saya Windy Fitria Wiranti serta Pibi Syawalina yang akan membawakan materi mengenai modal Ventura. Disimak terus ya videonya. Sebelum videonya, saya akan memberitahukan mengenai topik yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian, jenis-jenis modal Ventura, manfaat dan tujuan modal Ventura, sumber dana modal Ventura, mekanisme operasional modal Ventura, tahap-tahap pembiayaan, hak dan kewajiban modal Ventura, kunci keberhasilan modal Ventura, dan kelebihan serta kekurangan dari modal Ventura. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian modal Ventura. Istilah Ventura berasal dari kata venture. Secara bahasa, Ventura berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Namun secara istilah, modal Ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Adapun menurut Kepres nomor 16 tahun 1988, perusahaan modal Ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu. Menurut Hamid pada tahun 2015, pengertian modal Ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investor company untuk jangka waktu tertentu. Investasi modal Ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga yaitu investor yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi kepada perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian modal Ventura antara lain, menurut Robert White, modal Ventura adalah usaha penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Yang kedua, menurut Tony Lawrence, bahwa modal Ventura adalah investasi jangka panjang yang berbentuk pemberian modal yang mengandung risiko dengan penyediaan dana venture capital company, terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga dividen. Sedangkan menurut Clinton, modal Ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Kita lanjut ke karakteristik modal Ventura. Pembiayaan modal Ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya. Adapun karakteristik modal Ventura antara lain, pertama, pembiayaan modal Ventura merupakan penyertaan modal, di mana modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada pasangan usaha. Selain itu, pembiayaan modal Ventura dapat pula dilakukan dengan instrumen konversi atau convertible bond. Bentuk pembiayaan jenis ini disebut dengan semi-equity financing. Yang kedua, modal Ventura merupakan pembiayaan memiliki risiko tinggi atau risk capital. Pembiayaan jenis ini bersifat demikian karena tidak disertai dengan jaminan seperti pembiayaan kredit pada perbankan. Lalu yang ketiga, pembiayaan modal jenis ini merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang atau long term perspektif. Modal Ventura tidak mengharapkan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, tetapi mengharapkan capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen setelah jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, modal Ventura juga bersifat investasi aktif atau active investment. Yang keempat, modal Ventura juga bersifat investasi aktif atau active investment karena modal Ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Lalu modal Ventura juga bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu, meskipun modal Ventura merupakan penyertaan saham dalam jangka maksimum 10 tahun. Lalu modal Ventura memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena modal Ventura membiayai bidang usaha yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan tinggi. Lalu kita lanjut tujuan dan manfaat modal Ventura. Kegiatan modal Ventura dilakukan dalam penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 dengan tujuan yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Lalu yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya. Lalu yang ketiga, membantu perusahaan naik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Lalu yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi siap untuk dipasarkan. Lalu yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Lalu mendorong pengembangan proyek riset dan development, lalu membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi,
Lalu yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Dari sisi perusahaan pasangan usaha, masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Manfaat yang dimaksud antara lain, yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar, lalu meningkatkan efisiensi pendistribusian produk, lalu meningkatkan bankabilitas, lalu meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, dan yang terakhir, meningkatkan likuiditas. Selanjutnya, sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti diantaranya investor perseorangan, saham, obligasi konversi bagi hasil, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perbankan, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan internasional. Perusahaan sebagai sumber dana modal ventura didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Di dalam perusahaan, sumber dana modal ventura didapat dari setoran modal dari para pemegang saham atau dari laba yang belum terpakai atau ditahan. Sedangkan di luar perusahaan, sumber dana modal ventura didapat dari investor, pasar modal, pinjaman dari dunia perbankan, asuransi maupun dari perusahaan dana pensiun. Kemudian, jenis pembiayaan modal ventura. Jenis pembiayaan modal ventura dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, penyertaan modal langsung atau equity financing. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal ventura atau disingkat PMV pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha atau PPU yang bersangkutan. Penyertaan dalam bentuk saham. Jenis penyertaan ini merupakan jenis pembiayaan saham langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang berbadan hukum atau perseroan terbatas. Penyertaan saham dilakukan untuk jangka waktu tertentu, biasanya paling lama 10 tahun. Setelah jangka waktu penyertaan selesai, maka perusahaan modal ventura harus melakukan divestasi terhadap penyertaan tersebut, sehingga tidak menjadi pengendali pada perusahaan pasangan usaha. Divestasi bisa dilakukan dengan cara penawaran umum melalui pasar modal, menjual kepada investor baru melalui penawaran terbatas, menjual kembali kepada pasangan usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu semi-equity financing atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha dengan kesepakatan akan dikonversi atau ditukar menjadi saham pada waktu yang telah disepakati. Dan yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka waktu tertentu. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, cara pembiayaan modal ventura. Ada beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu dengan cara yang pertama, penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha. Yang kedua, dengan membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat dikonversi menjadi saham atau penyertaan modal pada perseroan. Yang ketiga, dengan pola bagi hasil di mana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh atau revenue sharing. Yang kedua, bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih atau net profit sharing. Dan yang terakhir adalah bagi hasil berdasarkan perjanjian. Kemudian mekanisme operasional modal ventura dari tinjauan syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-musyarakah, merupakan mekanisme untuk pendirian usaha atau proyek dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham. Al-musyarakah mencampurkan dana untuk mendirikan usaha baru atau kontrak proyek untuk memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah adalah 2 pihak atau lebih, seperti Ventura Capital Company, pengusaha, dan silent partner. Dan yang kedua, al-mudarabah. Al-mudarabah merupakan mekanisme untuk pembiayaan usaha atau proyek dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi atau kuasi seperti obligasi konversi. Perusahaan merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal atau Ventura Capital Company. Modal merupakan amanah atau titipan dalam konsep wadiah
dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan harus dibagi sesuai dengan prinsip musyarakah dengan nisbah ditentukan di awal perjanjian atau kesepakatan. Dan yang ketiga, al-murabahah. Al-murabahah adalah mekanisme untuk jual beli barang investasi atau bahan baku di modal kerja, atau dengan kata lain, konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil kejual beli dengan resiko penanganan pembayaran dan fluktuasi harga. Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya, penjual harus memberitahu harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kemudian, tahap-tahap pembiayaan modal ventura. Tahap-tahap pembiayaan modal ventura dapat dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pengembangan atau development stage. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai tersebut baru berdiri, sehingga tingkat resiko kegagalan usaha sangat tinggi. Tahap pengembangan dibedakan dalam beberapa tahap pembiayaan yang dilihat dari kondisi perusahaan yang dibiayai, yaitu yang pertama, seed financing. Seed financing diberikan pada perusahaan yang belum mempunyai struktur organisasi formal dan masih menitikberatkan perhatian pada kegiatan riset dan pengembangan. Yang kedua, startup financing. Pada tahap ini, tim manajemen diarahkan untuk kegiatan program pemasaran produk untuk memasuki tahap komersial. Yang ketiga, first round financing. Pada tahap ini, seluruh usaha dan kemampuan dikerahkan untuk mensukseskan peluncuran komersil produk. Pada tahap ini juga pemasaran belum dilakukan karena modal perusahaan sudah menipis untuk menjaga kontinuitas bahan baku, sehingga perusahaan belum memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, second round financing. Pada tahap ini, produk telah dapat dipasarkan namun belum memperoleh keuntungan. Tahap yang kedua, tahap ekspansi atau expansion stage. Pada tahap ini, perusahaan mampu meyakinkan suatu turnover dan cash flow yang didukung oleh berbagai macam pelanggan. Dalam tahap ini, perusahaan kembali membutuhkan pembiayaan untuk ekspansi usaha. Selanjutnya, perusahaan pada tahap ini biasanya tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh biaya karena perusahaan modal ventura akan banyak tertarik untuk ikut bergabung dalam perusahaan tersebut, sehingga dalam negosiasi investasi, company memiliki posisi yang lebih unggul sehingga tidak perlu lagi menjual sahamnya sebagai instrumen penyertaan dari perusahaan modal ventura. Tahap yang ketiga yaitu tahap akuisisi. Tahap akuisisi merupakan tahap di mana perusahaan mengalami perubahan atau perpindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan tersebut salah satu mekanismenya dapat dengan cara leverage buyout atau LBO. Selanjutnya ada jenis hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan modal ventura. Yang pertama, hak dan kewajiban perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura memiliki hak dan kewajiban dalam pembiayaannya terhadap perusahaan pasangan usaha. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah yang pertama, wajib memiliki piutang pembiayaan minimal 40% dari keseluruhan aktiva perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, tidak dikenai pajak pertambahan nilai terhadap jasa modal ventura yang diberikan. Yang ketiga, tidak dikenai pajak penghasilan, mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki akses ke bursa efek. Dan yang terakhir, menerapkan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup, yaitu suatu sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan non-bank. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pasangan usaha memiliki hak dan kewajiban untuk memperhatikan calon perusahaan modal ventura yang akan membiayai bisnisnya, di mana hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kualitas dan karakteristik perusahaan pasangan usaha yang berkaitan dengan komitmen kepada manajemen perusahaan, kesabaran dalam menerima return on investment, kejujuran, kemudahan dalam bekerja sama, cepat dan efisien dalam pemberian respons.
Yang kedua, pengalaman dari perusahaan modal Ventura dan track record yang berhubungan dengan reputasi dan lamanya perusahaan tersebut telah beroperasi. Dan yang terakhir, pertimbangan finansial yang meliputi biaya dalam pengadaan dana, kemungkinan pembelian kembali equity yang sudah terjual serta kapasitas kekuatan finansial dari perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya ada kunci keberhasilan modal Ventura. Meskipun modal Ventura merupakan usaha yang berisiko tinggi, namun beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan modal Ventura, yaitu yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Sasaran utama modal Ventura haruslah memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan modal Ventura dalam melakukan investasi akan memperoleh keuntungan yang lebih menarik. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Ketentuan investasi dan operasi perusahaan modal Ventura harus fleksibel, sehingga arus modal dapat lebih lancar dalam memanfaatkan setiap peluang. Yang ketiga, kualitas investasi. Akses pada peluang investasi yang berkualitas tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan modal Ventura. Perusahaan yang berada pada posisi atas dengan prospek yang bagus dan dikelola secara baik merupakan pasangan usaha yang ideal untuk dibiayai. Yang keempat, perusahaan modal Ventura harus memiliki keahlian manajerial. Pembiayaan modal Ventura berupa penyertaan modal saham berbeda dengan pembiayaan dalam bentuk uang. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh perusahaan modal Ventura setelah waktu yang cukup lama sangat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilainya. Untuk itu, perusahaan modal Ventura membutuhkan keahlian khusus untuk menilai risiko dan keuntungan atas setiap peluang investasi. Dan yang kelima, perusahaan modal Ventura harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangan. Pembiayaan modal Ventura harus dapat memanfaatkan beberapa bentuk instrumen keuangan, misalnya saham biasa, saham preferen, dan atau obligasi konversi dalam rangka mengoptimalkan investasinya. Selanjutnya ada persyaratan-persyaratan yang disepakati kedua pihak dalam perjanjian modal Ventura. Pelaksanaan penyertaan modal Ventura pada pasangan usaha memberikan perjanjian modal Ventura. Sebagaimana halnya dengan hal kredit bank, dibutuhkan perjanjian kredit. Persyaratan-persyaratan yang disepakati kedua pihak dalam perjanjian modal Ventura antara lain yaitu yang pertama, bentuk pembiayaan atau penyertaan. Yang kedua, besarnya jumlah penyertaan modal. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan. Yang keempat, penggunaan pembiayaan. Yang kelima, hasil dan imbal jasa pembiayaan. Yang keenam, cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat. Dan yang terakhir, ketentuan put option, yaitu setelah jangka waktu tertentu, PPU diharuskan membeli kembali saham PMV dengan harga tertentu. Selanjutnya, sebagai salah satu pembiayaan modal usaha, modal Ventura juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dibandingkan pembiayaan lainnya. Di sini ada kelebihan modal Ventura. Beberapa kelebihan pembiayaan modal Ventura dibandingkan dengan modal pembiayaan jenis lainnya adalah yang pertama, termasuk pembiayaan jangka pendek dan menengah yang relatif lebih murah dan menggunakan sistem repayment yang fleksibel. Kedua, modal Ventura menjadi solusi terbaik untuk perusahaan baru yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada sumber pendanaan lainnya. Yang ketiga, menyediakan bantuan manajemen dari perusahaan modal Ventura kepada pasangan usaha. Yang keempat, perusahaan modal Ventura selalu memonitor langsung jalannya perusahaan dengan memberikan saran serta jalan keluar. Dan yang terakhir, membantu menaikkan pamor dan reputasi perusahaan pasangan usaha. Karena umumnya perusahaan modal Ventura telah memiliki citra yang baik di mata investor maupun masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kekurangan modal Ventura. Kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh modal Ventura yaitu yang pertama, pembiayaan modal Ventura termasuk pembiayaan yang cukup mahal
jika dilihat dari sudut pandang jangka waktunya. Hal ini disebabkan model Ventura yang menggunakan sistem bagi hasil, sehingga return yang didapatkan oleh perusahaan pasangan usaha bisa dalam angka yang besar. Kedua, modal akan diberikan kepada perusahaan tertentu saja dan memang cukup selektif, mengingat resiko kegiatan usaha yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir, para pengusaha dari perusahaan pasangan usaha bisa jadi kehilangan kontrol dan kepemilikan karena manajemen dan saham perusahaan yang dipegang langsung oleh pihak modal Ventura. Sekian penjelasan materi tentang modal Ventura dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.